Di suatu hari, nampak seorang gadis berusia 16 tahun, murid dari Akademi Roh Arisia yang bernama Claire. Ia sedang mandi di sungai. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pria yang bernama Kamito. Melihat itu, Claire sangat marah kepada Kamito karena ia menyangka kalau Kamito mengintipnya. Sampai ia pun menyerang Kamito. Claire hampir celaka karena kekuatan roh api miliknya. Tidak disangka, Kamito menyelamatkannya. Claire sangat marah karena tidak sengaja Kamito melecehkannya. Sampai Kamito diserang lagi, dan akhirnya Kamito pun jatuh pingsan. Saat terbangun, leher Kamito ditalian oleh Claire. Kamito mengatakan hanya gadis suci yang bisa berinteraksi dengan para roh dari Astral Zero. Sambil memberikan surat, Kamito mengatakan alasan dirinya datang ke sana adalah karena diminta Greyward. Ya, Greyward adalah ibu kepala sekolah Claire. Surat tersebut terpasang segel tingkat tinggi dari kerajaan. Claire merasa kebingungan. Mengapa Bu Kepsek mengundang seorang laki-laki ke sekolah? Mereka pun menuju ke sebuah kuil suci, di mana terdapat pedang suci legendaris, Demon Slayer tersegel. Demon Slayer adalah pedang yang telah mengalahkan Raja Iblis Sulaiman. Roh api milik Claire bernama Scarlet. Scarlet adalah partnernya yang sangat paling berharga. Tetapi dirinya masih membutuhkan kekuatan yang lebih. Dan tujuan Claire ke kuil tersebut adalah untuk mendapatkan roh yang lebih kuat. Mereka pun masuk ke kuil. Sampai terlihat pedang tersegel. Claire pun mendekati pedang sambil membacakan sebuah mantra. Akhirnya pedang pun terambil. Tidak disangka, tiba-tiba pedangnya melebur dan muncullah pedang yang asli. Kini pedang tersebut mengarah kepada mereka. Sampai Claire mengeluarkan Scarlet-nya. Tidak disangka, Scarlet tertusuk pedang. Dengan wajah yang sedih, Claire menghampiri Scarlet. Tak lama kemudian, pedang akan menusuk Claire dari belakang karena pedang tersebut sudah terbangun sepenuhnya. Sampai Kamito menyelamatkan Claire sambil membaca mantra. Tidak disangka, malah Kamito kini yang bisa menaklukkannya. Melihat itu, Claire terkesiap, karena hanya gadis suci yang bisa membuat kontrak dengan roh tersebut. Kamito menceritakan, sebenarnya bukan hanya dirinya yang bisa membuat kontrak dengan roh sebelumnya. Tepatnya, 1000 tahun yang lalu, seorang pengendali roh yang dikenal Raja Iblis Sulaiman membawa dunia dalam kehancuran dan kekacauan. Claire merasa dongkol karena Kamito sudah merebut roh incarannya. Kini, ia pun meminta Kamito menjadi roh kontraknya. Beberapa saat kemudian, sesampainya di sekolah, Kamito berhasil kabur dari ikatan Claire. Ia pun kini menuju ke ruang kepala sekolah. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Alice. Bu Kepsek pun mengenalkan kalau Alice adalah pemimpin dari kesatria Silphid yang bertugas menjaga ketentraman sekolah. Kamito pun menanyakan maksud dan tujuan dari Bu Kepsek. Dan ya, tujuannya adalah mulai sekarang Kamito bersekolah di sana. Sementara itu, ia tidak menjawab pertanyaan Kamito mengenai keberadaan seorang gadis yang bernama Restia. Setelah mendapatkan seragam, Kamito pun berkeliling ditemani Alice. Dan ya, nampaknya Alice kurang welcome kepada Kamito karena Kamito menjadi satu-satunya pria di antara kumpulan para gadis suci. Mereka pun sampai ke tempat bangunan yang dibuat oleh Alice dan akan menjadi tempat tinggal Kamito. Alice pun memberitahu kalau sekolah mereka tidak memiliki fasilitas untuk pria, jadi Kamito harus berbagi kamar mandi dengan kuda. Ya, sekolah tersebut khusus untuk para gadis suci, alhasil Kamito menjadi satu-satunya perjaka suci. Kamito berada di kelas gagak, yang dikenal sebagai kelasnya para murid yang bermasalah. Setelah Alice pergi, nampak Claire marah-marah kepada Kamito karena telah kabur dan malah berduaan dengan Alice. Kelas pun dimulai dengan guru yang bernama Bu Freya. Di depan kelas, Kamito memperkenalkan diri. Para murid pun meyakini kalau Kamito merupakan reinkarnasi dari Raja Iblis.
Di tengah menjawab pertanyaan, Claire pun mengatakan kalau hubungan antara dirinya dengan Kamito adalah tuan dan roh budaknya. Sejurus kemudian, Kamito pun menjadi bahan rebutan antara Claire dan Rinslet, di mana Rinslet meminta Kamito untuk menjadi pelayannya. Sampai terjadilah sebuah kecelakaan. Malam pun tiba. Di tengah istirahat, Kamito teringat ucapan Bu Kepsek yang meminta dirinya ikut dan memenangkan acara tarian pedang. Di mana Bu Kepsek yakin kalau hanya Kamito yang bisa mengalahkan Ren Asbel, si penari pedang terkuat yang membawa roh gadis kegelapan. Sekolah tersebut bertujuan membimbing para gadis suci dari keluarga bangsawan untuk menjadi pengendali roh yang kuat. Sementara acara tarian pedang adalah ritual yang diadakan sebagai persembahan untuk 5 roh penguasa. Tepatnya hal tersebut menjadi turnamen besar para pengendali roh. Negeri dari tim pemenang akan diberikan perlindungan langsung oleh roh penguasa selama setahun, yang mana kemakmuran akan mendatangi negeri tersebut. Dan itu berarti para gadis bertarung demi kehormatan negeri mereka. Kamito menyadari Bu Freya lupa akan satu hal, yakni pemenang tarian pedang akan diberikan satu permintaan yang akan dikabulkan. Di tengah kelaparan, datanglah Rinslet yang membawa semangkuk sup untuk Kamito. Beberapa saat kemudian, datanglah Claire yang tidak terima atas sikap Rinslet yang memerhatikan budaknya. Sampai mereka pun beradu kekuatan yang berujung menghancurkan tempat tinggal Kamito. Dan tepat saat itu juga, datanglah si pembuat, yakni Alice, yang terlihat kesal karena bangunan yang dibuatnya telah hancur. Satu temannya menyentil Claire dengan mengatakan kalau Claire hanyalah adik dari si pengkhianat. Dan percekcokan mereka berujung menjadi sebuah duel pertarungan 3 lawan 3 yang akan digelar nanti. Nampak Scarlet sangat menuruti Claire. Kamito mempersiapkan masakan, sementara Claire mandi. Beberapa saat kemudian, Claire dikagetkan oleh roh air yang tiba-tiba mengamuk, sampai ia pun ditolong oleh Kamito. Saat makan, Claire menjawab pertanyaan Kamito. Kenapa dirinya repot-repot mencari roh yang kuat adalah karena ada seseorang yang ingin ditemuinya. Sampai Claire menunjukkan sebuah kalung singa berapi yang melambangkan keluarga Elsten. Ya, keluarga Elsten adalah bangsawan yang sangat terkenal. Dan tetapi, tepatnya 4 tahun yang lalu, Rubia Elsten melakukan suatu hal, sampai disebut Sang Ratu Malapetaka. Sebagai seorang adik, Claire ingin menemuinya dan menanyakan kejadian yang sebenarnya. Kini mereka menuju ke gerbang astral yang menghubungkan dunia tersebut dengan astral Jero, di mana roh tingkat rendah yang ada di gerbang tersebut. Kalaupun mereka terkena serangan, maka lukanya tidak akan serius. Karena itulah melalui gerbang tersebut mereka bisa ke astral Jero yang digunakan untuk bertanding. Di jalan mereka berbincang, Ren Asbel juga akan mengikuti acara tarian pedang yang akan datang. 3 tahun lalu, Claire menonton langsung di arena. Saat ia menonton kelihayan Ren Asbel, Claire ingin menjadi pengendali roh yang hebat sepertinya. Sesampainya di sana, nampak Rinslet sudah ada. Lalu Claire menanyakan Alice, tidak disangka ia sudah datang. Sebelum matahari terbit, mereka akan mengakhiri pertandingannya. Alice memperkenalkan roh kontraknya kepada Kamito. Rohnya adalah roh iblis angin Sinmode. Kamito pun membaca mantra sampai pedang tersebut muncul. Ia pun merasa kebingungan karena sudah 3 tahun dirinya tak pernah memanggil roh. Dari pembicaraan mereka, pertarungan pun dimulai. Sampai muncullah roh iblis. Claire pun menghampiri roh iblis dan ia pun mencoba untuk membuat kontrak dengannya. Alice melindungi Claire. Claire membaca mantra dan memunculkan Scarlet-nya. Sampai mereka pun bertarung. Claire kewalahan sementara Scarlet berhasil termakan oleh roh iblis. Melihat itu Claire sangat terpukul. Ia teringat kenangannya bersama Scarlet. Kamito mengeluarkan kekuatan roh yang liar. Sampai ia berhasil mengalahkan roh iblis tersebut.
Saat terbangun dari pingsannya, Kamito pun menyadari kalau kekuatan sucinya jadi ikut menghilang karena dirinya melewati batas untuk melepaskan kekuatan roh. Sampai ia dikagetkan dengan adanya seorang gadis sekso yang merupakan roh dari pedang milik Kamito bernama Esto. Mendengar ada yang datang, Kamito menyuruh Esto sembunyi. Dan benar saja, beberapa saat kemudian datanglah Rinslet yang mengecek keadaan Kamito. Sampai ia penasaran dengan apa yang ada di balik selimutnya Kamito. Dan akhirnya, ia pun melihat Esto. Rinslet pun terkesiap. Kamito berusaha menjelaskan, tetapi Rinslet tidak terima atas semuanya. Sampai ia memunculkan kekuatan Fenrir. Tidak disangka, Fenrir yang sangar berubah menjadi penurut dan jinak di tangan Esto. Sampai Kamito pun semakin menyadari kalau Esto adalah roh dari pedang suci, pembunuh Raja Iblis Demon Slayer. Di pagi hari Esto pun memakai seragam dan bersekolah dengan Kamito. Saat mereka mengobrol, datanglah Ellis sambil menodongkan pedang kepada Kamito. Karena ia menuduh kalau Kamito adalah lolicon dan pemain wanita. Tidak disangka, dengan mudahnya Esto membuat pedang Ellis merungkut dan tidak berdaya. Sampai Kamito pun menjelaskan mengenai Esto kepada Ellis. Mereka pun mengobrol mengenai acara sore ini. Beberapa murid mengadakan upacara pengontrakan roh militer di kota akademi. Ya, pesertanya berasal dari para murid yang ingin membuat kontrak dengan roh militer. Kesatria Ordesia yang menyediakan rohnya, sementara sekolah menyediakan pesertanya. Terlihat Claire sangat sedih. Ia terguncang atas roh kontraknya yang termakan kemarin. Sampai ada seorang wanita berjubah menghampiri Claire dan memberikan roh kegelapan yang bernama Gespen. Sementara itu terlihat Kamito yang berlari ke tempat upacara pengontrakan roh, di mana ia khawatir akan kondisi Claire. Diketahui Rubia Elsten, kakaknya Claire adalah si penari pedang yang mengkhianati Raja Roh Api, di mana dirinya mencuri roh api terkuat yang bernama Leviathan, lalu menghilang. Aksinya itu membuat Raja Roh Api murka dan membakar semua wilayah kerajaan Ordesia yang dimulai dari keluarga Elsten. Masyarakat mengutuk atas apa yang diperbuatnya dan memberikan gadis itu panggilan Sang Ratu Malapetaka. Terlihat pertandingan Claire dimulai. Claire tetap gigih sekalipun disepelekan dan disentil akan kakaknya yang sebagai Ratu Malapetaka. Tepat saat mengeluarkan roh kegelapan, datanglah Kamito. Nampak Scarlet kembali, tetapi telah dirasuki oleh roh kegelapan. Sementara itu roh lainnya mengamuk karena tersebar aura hitam. Esto pun membantu Kamito dengan tujuan untuk menghilangkan roh pengamuknya saja. Claire ingin memiliki kekuatan karena dirinya selalu dicibir adik dari Sang Ratu Malapetaka. Kamito menenangkan hati Claire, sampai ia pun mengatakan kalau dirinya rela menjadi roh kontraknya Claire. Claire terkesiap mendengar ucapan Kamito yang mengatakan kalau Scarlet patternnya masih ada, sementara kemarin hanya kehilangan kekuatannya untuk sementara. Merasa bertanggung jawab, Claire pun mengeluarkan roh api, lalu mengarahkannya ke segel roh Scarlet yang berada di tangannya, sekalipun ia kesakitan. Tidak disangka, Scarlet tetap mengamuk, sampai Kamito pun kini berhasil menaklukkannya. Beberapa saat kemudian, datanglah Restia yang membuat Kamito terkejut. Restia membawa roh kegelapan, di mana roh tersebut masuk ke tempat roh militer berada. Claire pun mengatakan kalau gadis di depannya lah yang memberikan roh pengamuk. Restia pun mengatakan kalau yang terjadi adalah keinginannya Kamito. Lalu ia pun pergi. Sementara Kamito kini bersembunyi bersama Claire. Di tengah kegentingan, Claire menagih ucapan Kamito yang mengatakan kalau Kamito akan menjadi roh kontraknya. Sampai mereka pun memulai ritual ikatan roh. Setelah kekuatannya menyatu, mereka pun kini bersiap menghentikan roh militer yang mengamuk. Kamito memperlihatkan tarian pedang Ren Asbel. Claire pun terkesiap.
sampai roh yang sedang mengamuk pun tumbang. Beberapa tahun yang lalu, Kamito menyelamatkan seorang gadis, sampai si gadis menyadari pedang elemental yang Kamito gunakan sama dengan yang Ren Asbel gunakan. Roh pedang pun kukulutus karena Kamito yang tidak memakai pakaian wanita meski di luar pertandingan. Si gadis pun kini mengetahui kalau Ren Asbel adalah seorang laki-laki. Setelah mengetahui nama asli Ren Asbel adalah Kamito Kazehaya, mereka pun berjanji untuk bertemu setelah tarian pedang berakhir. Dan ya, kini gadis tersebut menjadi murid baru di sekolah Kamito berada. Di sekolah kini sedang diadakan latih tanding. Kamito hanya berdua dengan Claire, sementara lawan mereka terdiri dari 5 orang. Alhasil mereka pun kalah, karena lawan mereka pandai mengulur waktu. Saat makan datanglah Rinslet, sampai mereka pun membicarakan mengenai murid baru yang hari ini datang ke sekolah. Sementara itu, murid baru kini menemui Bu Kepsek. Alice menemui Kamito dan mengajaknya untuk bergabung bersama timnya. Kamito teringat kondisi Claire yang sendirian. Ia pun memutuskan untuk tidak menerima ajakan tersebut. Saat akan pergi, Alice pun memberitahu Kamito kalau dirinya dipanggil Bu Kepsek. Sesampainya di sana, Kamito dihampiri oleh murid baru. Sampai si gadis terkesiap melihat Kamito yang nampaknya lupa akan dirinya. Dialah Putri Viana Rai Ordesia, putri mahkota kedua dari kerajaan Ordesia. Bu Kepsek pun mengatakan kalau Kamito dan timnya akan menjadi pengawal Putri Viana dalam sebuah misi khusus. Melihat Kamito menghormati kedudukannya, Viana pun mengatakan kalau dirinya hanyalah seorang putri yang hilang karena sudah tidak dianggap sejak dulu. Di mana 4 tahun yang lalu saat Rubia si putri roh api menghilang, Dewan Suci segera mencari putri roh kedua untuk menggantikan Rubia dan membantu menenangkan amukan Raja Roh Api. Dan ya, Viana terpilih untuk itu, akan tetapi dia menolaknya dan mundur dari pencalonan tersebut, yang akhirnya keberadaan Viana dihapuskan dari keluarga kerajaan. Tetapi alasan Viana menolak pencalonan tersebut saat ini masih belum ada yang tahu. Di sisi lain, nampak Restia bertemu dengan Gio Inzaghi, di mana mereka membicarakan suatu hal mengenai kota pertambangan yang terpasang segel tingkat tinggi di sana. Restia mengeluh akan misi tersebut yang memakan waktu berbulan-bulan jika tidak dengan upacara pengikatan. Gio pun mendapat solusi, yakni dengan cara menggunakan dokumen rahasia dari perpus sekolah. Dan ya, Gio ingin memastikan apa dirinya adalah seorang penerus Raja Iblis. Setelah mendengar keuntungan yang akan didapatnya, Kamito pun menanyakan rinciannya. Bu Kepsek menjelaskan kalau dirinya meminta Kamito pergi ke pertambangan Gate, tempat di mana terdapat tambang biji roh dan telah menjadi kota mati sejak beberapa dekade. Yang beberapa saat kemarin terjadi gempa bumi, Bu Kepsek pun meminta Kamito untuk memeriksa hal tersebut. Misi tersebut dimasukkan ke tingkat S karena di sana terdapat sesuatu yang berpotensi menimbulkan masalah serius, yakni roh militer tipe strategi yang merupakan senjata pemusnah massal dan bisa menghancurkan seisi kota. Setelah perang massal terjadi, mereka semua disegel dan dimusnahkan. Bu Kepsek pun berpesan, jika segelnya rusak, maka gunakan tarian roh untuk memperbaiki segel tersebut, di mana Viana sangat piawai dalam tarian roh untuk menenangkan para roh. Kamito pun kini pergi untuk menanyakan pendapat Claire. Bu Kepsek membiarkan kecurangan Viana saat tes masuk, karena dulu Viana dicalonkan menjadi penerus Rubia Elsten, menjadi putri roh kedua, di mana jika Viana bangkit seutuhnya dan menjadi pengendali yang hebat, maka mereka akan diuntungkan. Sejurus kemudian, kini Viana berada di tempatnya Claire. Kamito terlihat memikirkan kenapa Viana mengetahui kalau dirinya adalah Ren Asbel. Saat malam terlihat Gio beraksi. Mencurigai ada orang jahat di luar, Esto pun memberitahu Kamito, sampai Claire pun menolong Alice dari serangan Gio. Kamito terkesiap mendengar Gio mengetahui namanya. Alice pun mengatakan kalau Gio berhasil mencuri dokumen rahasia dari perpus sekolah. Mereka pun saling kejar. Kamito lagi-lagi dikagetkan mengetahui Gio yang memiliki 3 roh kontrak.
karena dirinya, Gyo Inzaghi akan menjadi penerus Raja Iblis. Setelah melindungi Kamito, Fiona merasakan kakinya tidak bisa digerakkan, sama seperti waktu lalu. Kamito menghadang, lalu Jo pun pergi saat mendengar teriakan Claire yang menuju ke sana. Di pagi hari, nampak Fiona yang sedang mimpi buruk. Saat terbangun, ia memeriksa segel rohnya. Lalu datanglah Kamito sambil mengatakan para kesatria yang akan menyelidiki kasus penyusupan kemarin, sementara mereka masih tetap akan melakukan penyelidikan ke kota pertambangan. Dan Kamito akan menanyakan soal Fiona yang sudah tahu siapa Kamito sebenarnya. Belum juga menjawab, datanglah Claire dengan muka yang sangat marah. Karena tanpa sepengetahuannya, mereka membicarakan sesuatu. Sampai Claire memunculkan Scarlet-nya. Dengan muka yang panik, Kamito membawa Fiona kabur. Beberapa saat kemudian, terlihat Rinslet yang merasa gelisah melihat Kamito bersama dengan seorang gadis. Sampai ia bertemu dengan Claire. Rinslet mengatakan kalau dirinya akan merebut budak Claire yang akan menjadi miliknya. Tidak cukup di situ, Rinslet ngomporin Claire dengan mengatakan kalau Kamito berduaan dengan seorang gadis ke hutan. Harap skip ya yang di bawah umur. Claire sedikit jaim, sampai akhirnya ia mengatakan keputusasaannya akan ukuran dadanya yang tepos. Rinslet malah menjadi dengan memancing Claire akan tips memperbesar dada. Sampai Claire keceplosan dengan mengatakan kalau dirinya tidak percaya atas ucapan Rinslet karena dirinya sudah pernah mencoba mencari roh pembesar dada di hutan dan ternyata cuma gosip belaka. Sampai akhirnya Rinslet akan memberitahu Claire tips tersebut akan tetapi tidak gratis. Kembali ke Kamito, Fiona pun menjelaskan kenapa dirinya mengetahui siapa Kamito sebenarnya. Dengan petunjuk pertama, hutan Astral Zero. Petunjuk kedua ialah tarian pedang, dan petunjuk yang ketiga adalah Fiona menampakkan dirinya seperti gadis yang Kamito selamatkan 3 tahun lalu. Alasan Fiona datang ke sekolah Kamito karena ia mendengar rumor tentang Kamito yang sebagai pria pengendali roh yang mengalahkan roh militer. Fiona ingin menjadi satu tim dengan Kamito karena agar bisa ikut tarian pedang, dengan tujuan untuk merebut kembali kedudukan dan kehormatannya. Beberapa saat kemudian, datanglah Alice sambil menodongkan pedang. Ia mengatakan tidak ada aturan yang melarang hubungan khusus antar siswa, tetapi karena kini ada siswa laki-laki, kesatria tidak bisa mendiamkannya. Sampai Alice menjawab pertanyaan Kamito kalau dirinya sedang mengejar penyusup menuju ke hutan pertambangan untuk merebut kembali dokumen rahasia yang telah dicuri. Di dalam dokumen rahasia, terdapat catatan tentang roh tipe strategis Jormungan yang tersegel di kota pertambangan. Karena perbuatan Gyo, nama baik Silphid jadi ikut tercoreng. Alice sebagai ketua akan menangkapnya untuk mengembalikan nama baik para kesatria. Kamito pun mengatakan kalau tujuannya sama, maka mereka akan bekerja sama. Keesokan harinya, mereka bersiap dengan kuda-kudanya. Kamito pun menanyakan keikutsertaan Rinslet. Claire pun menjawab kalau dirinya mengizinkan Rinslet bergabung karena telah memberitahu informasi penting. Ya, kalian pasti ngerti lah. Sementara Carol ia tidak ikut. Saat malam mereka pun sampai di kota pertambangan dan memasuki tempat tersebut. Saat berjalan, Fiona merasa kalau ada seseorang yang telah melakukan upacara. Nampaknya kuil tersebut hanya untuk tipuan, sementara kuil yang asli tersembunyi jauh di dalam pegunungan tersebut. Tak lama kemudian, terdengar suara pertarungan. Mereka pun pergi ke sumber suara. Dan benar saja, nampak pertarungan sengit antara Alice dan Gyo, yang terlihat Alice kewalahan menghadapinya. Kamito pun mulai membantu, termasuk 3 gadis lainnya. Satu persatu kekuatan Gyo keluarkan, sampai Rinslet terkunci. Sementara Kamito melindungi Fiona, sekalipun energinya terkuras.
Saat bangkit, Kamito terkesiap mendengar Gio yang akan mengeluarkan Thanatos, yang merupakan salah satu roh terkuat yang dimilikinya, di mana ia mendapatkannya dari Restia, yang merupakan roh kontrak Kamito di masa lalu. Sementara Fiana mengeluarkan batu merah sampai Gio menghilang. Saat pertarungan selesai, Kamito menanyakan kepada Fiana atas batu merah. Fiana menjelaskan kalau batu merah adalah darah dari Dewa Roh, dan itu harta turun-temurun dari keluarga Ordesia. Batu roh spesial yang bahkan bisa menyegel kekuatan roh tingkat atas. Karena itu, Fiana pun menaruhnya di tempat khusus agar tidak ada yang berani mengambilnya. Fiana merasa sedih karena dirinya merencanakan kalau batu merah itu digunakan untuk tarian pedang nanti. 4 tahun yang lalu, setelah mengalami sebuah insiden, Fiana kehilangan kekuatan roh kontraknya. Karena itulah dirinya menolak menjadi putri roh, dan akhirnya ia dihapuskan dari keluarga bangsawan. Fiana juga menggunakan batu roh saat ujian masuk sekolah, di mana ia ingin memenangkan tarian pedang sampai dirinya mendapatkan kembali kekuatan roh kontraknya. Beberapa saat kemudian terjadi gempa lagi, karena Jormungand sudah bangkit. Tetapi selama Gio Inzaghi belum bisa menemukan kuil yang asli, ia tidak akan bisa membuka segelnya. Alice masih belum bisa berjalan, kakinya masih terkena efek racun, sedangkan Rinslet juga masih belum bisa untuk bertarung lagi. Jadi mereka berempat yang sanggup bergerak. Sampai Esto pun memberitahu lokasi altar kuil yang asli. Sebelum Esto disegel di dalam pedang, ia sudah sering datang ke sana. Mereka pun bergegas menuju ke altar tersebut. Sementara itu terlihat Gio menyuruh Restia agar membawanya ke altar yang asli. Kini mereka sampai di pintu altar. Di pintunya terdapat ukiran penguasa elemental dengan keberadaan yang sudah dihapuskan oleh Ren Asdol. Sampai pintu pun terbuka. Kamito mengatakan kalau Fiana tinggal melakukan tarian roh saja. Sementara itu Fiana perlu memurnikan dirinya di air. Pertarungan pun dimulai lagi. Sampai Kamito terus-menerus menyerang Gio. Tidak disangka, Kamito tertusuk oleh pedang roh kontrak milik Gio. Gio menunjukkan batu merah yang merupakan sumber semua kekuatannya, di mana kekuatan roh Nebukadnezar yang membuatnya sanggup mengendalikan berbagai roh. Nampak Fiana sambil membacakan mantra, lalu ia pun menari sampai Gio kesakitan. Beberapa saat kemudian datanglah Restia yang membantu Gio. Ia mengeluarkan roh kegelapan yang menghampiri Fiana. Tidak disangka, Kamito menahan roh kegelapan sampai ia kesakitan. Melihat itu, Fiana dan Claire menyerang balik Gio, sampai Gio pun kalah. Keesokan harinya, Bu Kepsek mengatakan beberapa minggu lagi tarian pedang dimulai, tetapi Kamito and the Gang masih belum punya anggota yang lengkap. Bu Kepsek memberitahu satu hal lagi, Velsaria Eva telah kembali, yang berhasil menjinakkan roh kelas iblis hanya dalam beberapa minggu. Sementara Bu Freya mendapat laporan kalau perdagangan ilegal sudah marak di kota akademi, yang mana mereka akan menjual segel terkutuk ke para murid. Bu Kepsek pun memerintah para kesatria untuk memperketat penjagaannya. Saat siang nampak Kamito dan dua gadis lainnya berhadapan dengan lawan, mereka pun bertarung. Sementara Fiana diserang oleh roh air, sampai mereka bisa mengatasinya. Mereka sudah menang 3 kali berturut-turut, dan selanjutnya mereka akan melawan tim Alice yang menempati peringkat ketiga. Kalau tim Alice tidak bisa mengikutinya, maka mereka akan melawan tim peringkat kedua atau melawan tim peringkat pertama yang bernama tim Velsaria. Claire sangat ketakutan karena Velsaria adalah seorang kesatria dari keluarga Varengar yang dijuluki dengan benteng sunyi dan juga pengendali roh terkuat di sekolah. Di tengah perjalanan menuju restoran, Claire melihat kalung berbentuk Scarlet, lalu Kamito menghampirinya. Tak lama kemudian, Rinslet memberitahu Kamito kalau besok ada ulang tahun Claire. Mereka pun mulai makan.
Nampak Alice yang mengikuti jam tambahan. Ia pun membaca buku yang isinya, roh mempunyai dua bentuk dalam pemanggilan, tak berbentuk, serta terdiri dari kumpulan energi roh. Di saat menghafal, Alice dikagetkan oleh Kamito sampai dirinya menodongkan pedang. Tak lama kemudian mereka duduk bersamaan dan Alice meminta maaf karena ia sudah salah paham. Di mana setelah Claire dan tiga lainnya memberitahu Alice, pelajaran pun dimulai. Bu Freya mengatakan segel terkutuk adalah segel roh buatan yang tidak hanya bisa menyegel roh, tetapi juga bisa secara paksa mengeluarkan kekuatannya dan mengubah mereka menjadi tipe roh baru. Alice mengatakan kalau Sylvie diberi tugas untuk mengawasi penjual ilegal segel terkutuk di kota akademi. Setelah menyelesaikan jam tambahan, kini Kamito berada di kamar Alice. Alice sedang ganti baju di ruangan yang berbeda, sedangkan Kamito duduk sambil melihat gambaran Ren Asbel. Kamito mengatakan kalau ia tidak bisa membiarkan Alice tahu tentangnya. Tidak lama kemudian, Kamito melihat gambar Alice bersama kakaknya. Sampai datanglah Alice dengan pakaian pelayan. Beberapa saat kemudian di taman, Alice mengatakan kalau Kamito masuk ke kamarnya mungkin tadi akan menjadi yang terakhir. Karena teman sekamarnya akan segera kembali dari misinya. Jikalau dia melihat Kamito berada di kamarnya, mungkin Kamito takkan kembali hidup-hidup. Alice mengatakan kalau Velsaria Epa Pahrengad, mantan ketua Silphid, adalah kakaknya yang lebih tua. Velsaria seorang kesatria dari keluarga Pahrengad yang dijuluki dengan Benteng Sunyi. Tidak disangka kalau mereka bukanlah saudara kandung. Velsaria dilatih untuk jadi kandidat Numbers, tetapi saat dirinya mengikuti tarian pedang 3 tahun yang lalu, Velsaria dikalahkan oleh Ren Asbel. Ya padahal mah Kamito ya, Ren Asbel. Sampai Alice menawarkan Kamito agar bergabung dengan Silphid. Kamito pun bersedia. Terlihat Claire yang sedang berusaha membuat coklat. Lalu datanglah Kamito. Dengan muka yang marah, Clay memarahi Kamito setelah mengetahui Kamito pergi ke tempat Alice sampai masuk ke kamarnya. Kamito pun menjelaskan kalau Alice mengundangnya bergabung dengan Silphid. Kamito meminta maaf karena sudah mengambil keputusan tanpa sepengetahuan Claire. Mendengar itu, Claire sangat sedih, di mana roh kontraknya berpihak kepada Alice sampai Claire mengusir Kamito. Keesokan harinya nampak Alice mengumumkan kalau hari ini sekolah diliburkan karena ada banyak siswa yang menghadiri festival Valentia di kota. Lalu Alice memperkenalkan Kamito Kazehaya dari kelas gagak akan bergabung dengan mereka. Tidak lama kemudian, datanglah Velsaria. Ia memperkenalkan dirinya sendiri dan terlihat kasar kepada Alice adiknya. Velsaria mengeluarkan kekuatannya, sampai beberapa siswa kesakitan. Velsaria mengatakan kalau 4 murid yang tidak tumbang mulai sekarang akan menjadi timnya. Mereka pun pergi. Di perjalanan, Alice dan Kamito membasmi monster dan menyelesaikan perselisihan. Alice masih kecewa karena para senior telah meninggalkannya. Alice mengatakan kalau Velsaria dulunya adalah kesatria yang hebat, dingin, dan tegas. Dirinya tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk menyelesaikan sesuatu. Tetapi sekarang, Velsaria bukanlah kesatria yang dikaguminya seperti dulu. Saat makan, Kamito melihat Scarlet, lalu ia pun bergegas untuk mengikutinya. Sampai Kamito bertemu dengan Claire. Claire masih marah kepada Kamito, tetapi nampaknya Claire menyukai Kamito. Dengan muka jaimnya, Claire meminta ditraktir oleh Kamito. Dengan begitu, Claire akan memaafkan Kamito. Tetapi Kamito menolaknya, karena dirinya sedang bersama Alice untuk menjaga kota akademi. Di tengah pembicaraan, datanglah Alice. Dengan muka yang marah, Claire melemparkan sebuah benda kepada Kamito. Lalu Claire pergi. Tidak disangka, 2 murid melihat Claire. Merasa ada kesempatan, Vivian Melosa menghampiri 2 murid tersebut lalu menawarkan kekuatan yang tiada tanding, di mana kekuatan yang bisa mengalahkan Claire tanpa masalah. Di sisi lain, Velsaria merasa kesakitan setelah melihat sebuah gambaran.
Kembali ke Claire, di hari ulang tahunnya dirinya merasa sedih. Claire mengatakan kalau ia harus bisa jadi lebih kuat demi menemui kakaknya untuk menanyakan kebenaran 4 tahun yang lalu. Sampai Claire didatangi oleh Vivian Melosa, yang lalu ia dikunci oleh sihirnya. Claire pun bisa mengatasinya. Di tengah perjalanan, Alice melihat sebuah gaun. Kamito menanyakan kepada Alice kenapa dirinya mau jadi kesatria. Alice pun menjelaskan, karena dirinya ingin seperti Velsaria. Dan itulah kenapa Alice masuk Shield Pit, tempat di mana Velsaria berada. Sampai Alice ingin menunjukkan kepada sang kakak, apa arti sesungguhnya menjadi kesatria. Untuk itulah Alice mengikuti tarian pedang. Kamito mengajak Alice berbelanja. Sampai Kamito pun membeli kalung yang diinginkan Claire. Beberapa saat kemudian, Kamito melihat roh mengamuk. Mereka pun menghampirinya. Sampai mereka bertarung. Kamito melihat anak yang mau tertusuk. Dengan sigap ia menyelamatkannya. Sampai akhirnya Kamito yang terkena. Sekalipun terluka, Kamito terus-menerus menyerang. Sampai ia terjatuh dan diserang balik oleh roh pengamuk. Dirinya diselamatkan oleh Claire. Melihat itu Alice pun membantu untuk mengalahkannya. Tidak lama kemudian datanglah Velsaria yang mengatakan, kekuatan besar harus dikalahkan dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Keesokan harinya Kamito terbangun. Lalu ia memakan coklat yang dilemparkan Claire kemarin. Sampai datanglah Claire yang memeriksa keadaan Kamito. Kamito memberikan sebuah kado yang isinya kalung berbentuk Scarlet. Mendengar Kamito menerima tawaran Alice hanya untuk mendapatkan bayaran demi membeli kalung untuk dirinya, Claire pun meminta maaf atas sikapnya yang telah mengusir Kamito waktu itu. Di tengah pembicaraan, datanglah Viana. Ia mengatakan kalau lawannya untuk besok sudah ditentukan. Mereka melawan tim Velsaria yang merupakan tim tingkat pertama. Beberapa saat kemudian Rinslet datang. Kamito membujuknya agar Rinslet bergabung ke timnya. Sampai ia pun setuju dengan alasan Kamito yang mengajaknya. Terlihat Alice yang sangat murung. Lalu datanglah Claire. Ia mengajak Alice masuk ke timnya untuk melawan Velsaria. Alice sempat menolak. Lalu datanglah dua anggotanya. Yang lalu mereka meyakinkan Alice, sampai Alice pun mau. Di sisi lain, Velsaria sedang mengobrol dengan Vivian Melosa. Mereka sedikit cekcok. Keesokan harinya, Claire menyusun strategi. Pusat serangan diserahkan kepada Alice. Viana akan membantu pertahanan dengan ritual tariannya. Sementara Rinslet akan membuat si gadis benteng itu jatuh. Babak penyisihan pun dimulai. Para gadis melakukan tugasnya. Sementara Kamito duduk di kursi penonton. Nampaknya pertarungan berimbang. Kekuatan Claire dikombinasikan dengan kekuatan Rinslet untuk menyerang baju jirahnya Velsaria. Sampai baju jirah pun rusak karena ditambah terpaan dari sinar elangnya Alice. Tidak disangka, Velsaria bangkit yang terlihat diselimuti oleh roh kegelapan, di mana kekuatan tersebut mengikat para gadis. Melihat itu, Kamito pun turun tangan dibantu oleh Esto. Satu persatu ikatan sihir hitam terputus oleh pedangnya Kamito. Sampai ia pun mengeluarkan jurus tarian pedangnya yang hal tersebut membuat para penonton terpaku, teringat kesamaan tarian dengan Ren Asbel. Kamito melemah. Viana pun mengeluarkan sihir pamukasnya yang menyembuhkan luka Kamito. Karena itu terlihat energi Viana terkuras. Dengan semangat yang membara, mereka pun kini saling bekerja sama untuk menyelamatkan Velsaria. Dan akhirnya, Kamito pun berhasil melumpuhkan kekuatan sihir hitam. Di sisi lain, Vivian kecewa melihat kerusakan segel terkutuk yang ia pasang di jantungnya Velsaria. Tiba-tiba ia dihampiri oleh Bukepsek yang disebutnya penyihir senja. Bukepsek pun memberi hukuman kepada Vivian karena sudah melibatkan para murid kesayangannya. Keesokannya mereka pun merayakan atas terpilihnya mereka sebagai salah satu tim yang akan mengikuti tarian pedang. Alice menemui kakaknya.
Nampak Velsaria meminta maaf atas apa yang telah ia perbuat, sampai ia pun dibawa untuk proses penyembuhan, di mana saat kemarin Esto berhasil menghancurkan segel yang mengacaukan regenerasi energi suci di jantungnya Velsaria. Ya, karena Esto adalah pedang pembunuh Raja Iblis. Beberapa hari kemudian, mereka pun kini menuju ke gerbang astral untuk mengikuti acara tarian pedang. Film pun tamat. Dan lagi-lagi Mimin mendapatkan film yang menggantung. なんとかな。大丈夫。怪我はない。これ私が欲しかったやつ。ファーレンガルトの騎士は決して言葉を曲げない。